Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Rajendra Widadana dengan teman saya Burhan Syidqia Rashid akan mempresentasikan hasil analisis data graf yang sudah kami lakukan menggunakan dataset mainnya dari Wikipedia dan dengan data dukungan dari Debipedia. Lalu di sini akan fokus hubungan antara universitas, alumni, dan juga pekerjaan atau jabatan mereka saat ini. Kita memiliki artikel yang bernama Jejaring Profesional Alumni Universitas di Indonesia melalui Wikidata dan Wikipedia. Nah, untuk latar belakangnya, dalam dunia pendidikan, universitas tidak hanya berperan sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pembentuk jalur karir seseorang. Banyaknya alumni dari universitas tertentu memiliki pola karir yang sebenarnya mirip atau bekerja di sektor yang sama. Namun, pola ini senantiasa tidak terlihat karena hanya menggunakan data tabular. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis graf yang akan melihat hubungan kompleks antara universitas, alumni, pekerjaan atau jabatan, lalu juga institusi tempat mereka bekerja. Lalu juga dari graf itu kita akan mengetahui koneksi antar alumni, lalu juga melihat pola karir, mengidentifikasi kesamaan jalur karir, dan juga kita bisa mengelompokkan komunitas berdasarkan profesi atau institusi. Lanjut ke data processing. Pertama-tama kita akan mengambil data itu melalui Wikipedia dan juga di Wikipedia. Tentunya data tersebut akan terdapat banyak noise sehingga kita akan melakukan cleaning data terlebih dahulu setelah melakukan query. Lanjut ke query. Pada bagian query, kita menggunakan kode SparkQL yang dapat dilihat di artikel. Pertama kita akan melakukan Wikidata, lalu juga akan mencari di Wikipedia. Nah, di sini kita ada akan beberapa kolom, yaitu universitas, lalu juga alumni, pekerjaan atau occupation, lalu employer atau institusi mereka tempat bekerja, dan juga jabatannya. Lanjut ke bawah. Nantinya, setelah data yang sudah di query ini, kita akan ekspor menjadi CSV, dan juga kita akan melakukan cleaning, seperti data-data yang hilang, dan juga data yang berbentuk strip saja. Nantinya kita menggunakan Pandas atau Python. Lanjut ke bawah, nantinya kita bisa mengakses eh, hasil integrasi yang sudah kita lakukan, menggabungkan dua CSV dari di Wikipedia dan juga Wikidata, kita menggunakan Python juga, dan nantinya kita bisa mengakses data tersebut di link GitHub paling bawah dari artikel tersebut. Lanjut, Ya, baik, kita akan masuk ke proses bisa dilanjutkan oleh Burhan. ya. Jadi kita masuk ke proses interpretasinya, di mana pertama kita ada jarak similarity, kedua kita closeness centrality, dan juga kita ada community detection. Pertama di jarak similarity, kita akan melihat similarity antar node yang kita punya seperti itu. Pertama kita yang kita hitung adalah dari segi alumni dan juga universitas. Nah, untuk alumni sendiri itu ada cukup banyak ya alumni yang skor similarity itu adalah 100%. Nah, itu ini seperti pada pasangan Akmaloka dan Joko Santoso seperti itu. Nah, ini artinya mereka tuh punya gerak yang identik mungkin dari universitasnya, profesinya hingga tempat kerja seperti itu. Dan di sini kemudian ada universitas di mana kita melihat kemiripan karir overlap di universitas antara dua universitas seperti itu. Contoh di sini ada UNER dan juga Undip memiliki skor 0,476, interaction size-nya 10 dan unit size-nya adalah 21 dan mungkin yang paling besar unit size-nya adalah UB dan juga Unpad. Namun untuk overlap-nya adalah di 12 atribut seperti itu. Mungkin ini ada snippet juga mengenai similarity-nya ya. Nah, di sini ini yang tadi similarity yang kita dapatkan seperti itu. Kemudian ini untuk yang alumni-alumninya. Lanjut, kita ada cross centrality di mana kita melihat mana sih yang paling memiliki dan tanda kutip gravitasi paling kuat ya di sini ya. Di mana kalau di apa namanya universitas itu ada UGM dan juga ITB itu memiliki skor proses paling tinggi. Nah, menandakan bahwa alumni mereka ini memang tersebar luas di berbagai bidang. Mungkin ada di sektor politik, teknologi, akademisi, sehingga mereka punya hubungan ke banyak non lainnya seperti itu dan sangat luas untuk apa namanya hubungannya. Nah, universitas dengan closeness tinggi menunjukkan kemampuan menjaga berbagai sektor seperti itu ya. Kemudian untuk alumni, contohnya ada Muhajir Effendi di sini dan ada Burisma juga. Sepertinya karena profil mereka tuh tinggi juga ya dan mungkin seperti ada banyak hubungan ke universitas, ke pekerjaan dan juga institusi-institusi yang ada. Kemudian di occupation itu contohnya politician. Nah ini memang banyak yang khususnya di Indonesia dan juga yang terkenal itu biasanya di politician. Makanya di sini centrality-nya cukup tinggi seperti itu. Ini adalah beberapa contoh hasilnya ya untuk centrality-nya. Nah di sini ada occupation-nya apa, employer juga cukup tinggi di sini tempat mereka bekerja dan juga position seperti itu. Ini adalah untuk yang alumni dan juga ini adalah untuk universitas seperti itu. Ini ya. Untuk itu untuk closeness. Kemudian ada community detection kita menggunakan Louvain, di mana kita akan meng-highlight tiga ya, itu komunitas terbesar yang dan juga komunitas 59 ini mengenai sosial keagamaan community-nya dan juga small community seperti itu yang mungkin lebih ke karir tertentu. Nah di big community ini lebih ke banyak politician dan juga gubernur seperti itu. Nah dia berarti lebih ke pemerintahan. Artinya karena memang banyak tokoh publik di Indonesia yang terkenal di pemerintahan, makanya ini adalah big community karena memang mencakup community yang di tingkat pemerintahan seperti itu. Ini untuk yang mungkin keagamaan seperti itu dan kita akan lihat di hasilnya ada di sini ya. Nah, ini yang node terbesar, sorry, komunitas terbesar
jumlahnya seperti ini ada universitas yang terhubung, ini ada occupational. Nah, di sini paling banyak adalah politician. Jadi kita bisa menganggap bahwa orang-orang politik ini, pemerintahan adalah um, memiliki komunitas terbesar, yaitu kita anggap komunitas 744 ini di 744. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.